Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Ada sebuah pernyataan bahwa orang-orang kafir itu nanti di akhirat pasti akan dikekalkan selamanya di dalam neraka, walaupun mereka maksiat di dunia tidak lama. Karena seumpama mereka hidup selamanya, pasti mereka akan kufur selamanya. Apakah pernyataan ini ada dalilnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lah itu kan langsung itu nas di Al-Quranul Karim ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 27-28 itu kan. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang kafir diberdirikan di atas api neraka. Jadi mereka diberdirikan siap-siap dilempar ke api neraka. Maka kemudian mereka pada berkata, alangkah senangnya kami seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan membohongkan ayat-ayat Tuhan kami dan adalah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jadi orang kafir ini ketika mau dilempar ke neraka, mereka berharap-harap dikembalikan ke dunia. Kemudian mereka tidak akan membohongkan lagi ayat-ayat Tuhan mereka yang diturunkan kepada mereka dan akan menjadi orang-orang beriman. Tetapi Allah tampakkan di hari itu bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tampak bagi mereka di hari itu apa yang mereka sembunyikan di dunia. Yaitu apa? Kekufuran. Kekufuran, penentangan. Lah ini tegas. Allah tegaskan walau ruddu la'adu lima nuhu an. Seandainya, jadi Allah mengabulkan harapan mereka. Allah mengabulkan tamanni, harapan-harapan kosong mereka seumpama Allah itu kuasa. Seumpama Allah kabulkan itu harapan mereka, kemudian mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi kepada kekufuran. Mereka akan menentang lagi firman-firman Allah. Mereka akan mengingkari kembali itu ayat-ayat Allah. Mereka akan kembali lima nuhu anhu, kembali mengerjakan apa yang mereka dilarang darinya. Dan perkataan mereka, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Itu adalah kebohongan belaka. Jadi disinilah kenapa orang kafir ini, apa dibalik hikmah orang kafir yang maksiat cuma kufur cuma 60 tahun, mungkin 50 tahun, 70 tahun, tetapi dibakar di neraka selama-lamanya karena mereka ini seumpama dikasih umur 1 juta tahun, 1 miliar tahun, juga tetap akan terus menerus mengingkari dan membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang beriman, seandainya mereka ini dikasih umur 1 juta tahun, 1 miliar tahun, mereka tetap akan bersabar dan bahkan menikmati di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya ya cuma 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tetapi balasan surganya selama-lamanya. Lah kemudian terkadang orang tuh bertanya, lah ini kan kalau memang itu semua sudah takdir Allah, kalau memang semua sudah takdir Allah, lah kenapa
Orang itu menjadikan sebagian manusia itu beriman, sebagian ini kafir. Kalau memang semua sudah takdir Allah. Lah, kalau pertanyaan sudah merembet ke arah sini, maka di Al-Qur'anul Karim itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah perbuat. Tidak ada satupun makhluk punya hak untuk bertanya kenapa Allah berbuat begini dan begitu. Karena alam semesta ini milik Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, langit milik Allah, kursi arsy milik Allah. Ya terserah Allah. Kita ini apa? Kita ini makhluk. Kalau ada tetangga mereka ini punya harta hasil jerih payah mereka sendiri. Dia bangun rumahnya. Mau diapakan loh? Ya terserah dia. Wong itu tanah-tanah dia, rumah-rumah dia. Ya terserah dia. Nah, yang penting kan tidak mengganggu tetangganya kan gitu kan. Ya terserah dia kan. Itu baru tetangga. Kalau ada orang komplain, lah nyapa sampeyan iki omah-omahku, aku bangun duit-duitku dewe, hasil keringatku sendiri, lah apa sampeyan kau komplain? Ya gak merugikan sampeyan. Nah, ini baru orang sedikit memiliki dikasih titipan dunia oleh Allah, memiliki ya enggak sebetulnya. Baru sedikit dikasih titipan Allah dunia, terkadang sudah salah paham seperti itu. Lah Allah Subhanahu wa taala itu memang dialah pemilik dunia, dialah pemilik akhirat, dialah pemilik langit, kursi arsy. Lah terserah Allah mau berbuat apa saja. Sebagian hambanya ditakdir taat, kemudian dimasukkan surga selama-lamanya. Sebagian makhluknya ditakdir maksiat, dimasukkan neraka selama-lamanya. Ya terserah Allah. Siapapun tidak berhak bertanya mengenai apa yang Allah perbuat. Tapi manusialah yang nanti akan diurus oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Apakah kaum Mujassimah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim sebagaimana makhluknya bisa dihukumi kafir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita baca di kitab-kitab syuruhat. Mujassimah itu ada dua. Orang-orang yang menganggap Allah berupa jisim kayak makhluk, memiliki jisim kayak makhluk, itu ada dua. Yang pertama, mereka menganggap betul-betul membayangkan Allah, bahwa Allah itu ya punya, jadi tersusun-susun kayak makhluk, punya kepala, punya tangan, punya kaki, begitu. Allah ya punya perbuatan-perbuatan kayak makhluk. Maka orang yang begini atau akidah yang semacam ini, pemahaman akidah yang semacam ini menjatuhkan seseorang kepada hukum kafir. Jadi Tuhan Allah dibayangkan, dipahami, digambarkan kayak makhluk, punya tangan, punya kaki, punya jasad. Ini akidah semacam ini bisa menjatuhkan orang dihukumi kafir. Lah Mujassimah yang kedua, mereka memahami zawahirun nusus apa adanya, cuma tetap dibatasi dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya apa? Jadi ketika memahami ayat-ayat mutasyabihat, ya Allah turun ke langit dunia, maka mereka mengatakan ya Allah turun. Tetapi tidak seperti turunnya makhluk, begitu. Yatullah faqaidihim, Allah punya tangan. Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangannya makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah punya muka, tapi tidak seperti mukanya makhluk. Nah, Allah punya, jadi mereka ada tajassim, ada unsur menyerupakan dengan makhluk, tetapi unsur pemahaman-pemahaman yang seolah-olah itu memahami bahwa mempercayai bahwa Allah ini punya jisim, tetapi tidak seperti makhluk. Lah yang begini ini akidah yang haram, akidah yang begini ini akidah yang haram, tetapi tidak sampai menjatuhkan kepada hukum
kafir tapi haram. Ini bisa dibuka di Syuruhatu Jerami atau semisalnya itu ada. Ini mengenai jawaban pertanyaan. Terus satu perkara yang harus digarisbawahi. Nah, satu perkara yang harus digarisbawahi yaitu apa? Ini satu perkara poin penting yang diingatkan oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan juga Imamuna fil Aqidah Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu an. Itu dalam kitab-kitab bab ini, bab-bab masalah bid'ah yang mukafirah dan ghairu mukafirah ini, Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya pembahasan-pembahasan kita di dalam bab ini adalah pembahasan kajian-kajian ilmiah yang sifatnya umum. Tidak boleh kita kalau melihat satu orang dia menjabarkan paparan pendapat yang seolah-olah ini kayak mujassimah gitu kan, atau melakukan satu tindakan-tindakan terus katakan si A telah kafir karena paparan dia, si A telah kafir karena pernyataan dia. Ya, tidak bisa. Jadi kajian-kajian kita ini adalah kajian ilmiah sifatnya umum, bahwa perbuatan semacam ini menjadikan orang kafir. Nah, perbuatan semacam ini menjadikan orang keluar dari Islam. Pernyataan, statement, pendapat semacam ini menjadikan orang kafir. Sudah, ini kajian umum. Kalau ada orang yang dia ini zahirnya Islam, zahirnya ahlul kiblat, zahirnya sholat, dia punya perbuatan atau punya pendapat atau pernyataan yang zahirnya seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab yang menjadikan orang kafir itu, tidak boleh langsung kita menghukumi, oh si A kafir, si B kafir. Ini perkara penting. Karena apa? Karena jangan sampai kita ini nanti hukum takfir kembali kepada kita sendiri. Jadi ada orang kita hukumi kafir hanya melihat dohirnya saja, ternyata dia tidak kafir, hanya hukum takfir kembali kepada kita sendiri. Ini diantara hikmahnya. Yang kedua yaitu tadi, kalau semua orang si A, si B, si C kita katakan kafir, nanti akan bikin kacau di kalangan umat gitu loh. Makanya pembahasan-pembahasan mengenai bid'ah yang mukafirah atau bid'ah ghairu mukafirah, af'al, aqwal atau akidah yang mukafirah menjadikan orang kafir atau tidak, itu sifatnya adalah kajian umum. Perbuatan ini, pernyataan ini, keyakinan semacam ini menjadikan orang kafir. Tidak boleh kita hantamkan, kita tujukan kepada person per orang. Tidak boleh. Ini poin yang penting dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bisa dibuka di kitab-kitab fikih, terutama bab hudud atau bab apa itu. Yang kedua, pernyataan juga dari Imam Abul Hasan Asy'ari, terutama sebelum beliau menjelang dunia, beliau sampaikan bahwasanya saksikanlah oleh kalian bahwa saya tidak pernah mengkafirkan satu orang pun daripada ahlul kiblat, daripada orang-orang yang sholat seperti kita sama-sama menghadap Ka'bah. Tidak. Kajian-kajian yang kita buat, pembahasan-pembahasan yang kita buat adalah sifatnya kajian umum. Seperti yang diuraikan oleh Imam Syafi'i tadi, kajian umum. Bukan saya tidak pernah mengatakan si A, si B, si C kafir. Enggak pernah. Saksikan oleh kalian. Ini hanya kajian-kajian ilmiah, pembahasan akidah yang sifatnya umum, yaitu saya ulangi bahwa perbuatan ini, af'al ini, pernyataan ini, qaul, aqwal semacam ini, atau akidah keyakinan semacam ini hukumnya kafir. Jadi tidak boleh kita hantamkan kepada orang-orang sesama ahlul kiblat, orang-orang sesama Islam. Maka ini sangat penting. Nah, ini sangat penting. Wallahu a'lam.